Silakan masuk. Oh, Rehan. Sini Rehan duduk. Selamat siang Rehan. Siang, Pak. Nah, Rehan tahu nggak kenapa Bapak panggil hari ini? Nggak tahu, Pak. Kenapa? Ini Pak Iga dengar dari teman-teman kamu, katanya kamu tadi marah-marah besar ya di kelas. Iya, Pak, benar. Kenapa sih kok kamu bisa marah-marah seperti itu? Saya sangat kesal, Pak, karena saat belajar teman-teman berisik, walau saya sudah mengingatkan. Kan mereka makin berisik dan mengeyel. Oh begitu. Masalahnya pasti kamu kesal ya dengan hal tersebut. Bapak juga kesal kalau di kelas ada teman-teman kamu ataupun ada murid yang tetap berisik walaupun Bapak udah nasehatin. Lalu apa yang terjadi ketika kamu marah-marah itu? Saya memarahi mereka dengan bahasa kasar dan menantang mereka untuk berkelahi. Wah, kalau begitu sampai begitu berarti kamu sudah sangat marah ya. Pasti kamu ada ya punya alasan kenapa sih kamu bisa begitu. Iya, Pak. Iya, Pak, saya merasa terganggu saat belajar dan risih melihat mereka tidak menghormati guru dan saya sebagai ketua kelas. Baik, Bapak paham. Jadi memang kita ini harus saling menghormati dan satu sama lain apalagi kepada yang lebih tua. Bagusnya di sini kamu tidak sampai bertindak lebih jauh ya. Tidak sampai memukul salah satu dari mereka. Benar nggak? Benar, Pak, saya masih bersabar. Oke, jadi kita lihat lagi di sini. Tadi kamu marah-marah, menantang mereka berkelahi. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu? Tidaklah, Pak. Tentu seharusnya kita tidak saling memarahi sesama. Oke, jadi di sini keyakinan atau prinsip mana yang sudah kamu langgar dengan tindakan kamu itu? Ya, harusnya sesama teman saling menyayangi dan menghormati. Tapi saat itu saya terlalu marah sampai hilang kendali. Oke, jadi kita sama-sama meyakini ya bahwa sesama kita itu harus ada saling menyayangi dan saling menghormati. Nah, di sini tapi kamu juga harus punya keyakinan kalau kita tetap harus punya keyakinan untuk menjalani dan sepakat ya untuk tetap menjalani keyakinan itu walaupun sedang marah, bukan? Benar, Pak, seharusnya saya bisa lebih proaktif dan bersabar menghadapi masalah dan berpikir apa yang lebih baik saya lakukan. Nah, bagus Rehan. Kira-kira kamu mau nggak memperbaiki masalah kamu ini? Mau, Pak. Oke, kalau kamu memperbaiki ini dan berhasil, kamu kira-kira akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan menjadi pemimpin yang lebih bijak. Nah, menurut kamu, bagaimana perasaan kamu ketika bisa menjadi seperti itu? Ya, saya sangat bangga dan senang bisa menjadi orang yang sabar dan pemimpin yang bijak. Oke, sekarang mari kita diskusikan cara memperbaiki masalah kamu ini. Kamu punya ide nggak? Begini, Pak, saya akan meminta maaf pada teman-teman. Oke, bagus. Itu udah menunjukkan kedewasaan kamu ya. Kamu bisa mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang lain. Itu udah menunjukkan kamu lebih lebih dewasa ya. Nah, tapi ada nggak kamu punya ide yang lebih baik yang bisa menunjukkan tuh ke teman-teman kalau kamu itu udah berubah, udah punya tekad lebih baik gitu. Ada nggak? Begini, Pak, saya akan membuat poster berupa tips dan trik untuk bersabar saat marah. Nah, bagus Rehan, itu ide yang bagus ya. Dengan ide itu kalau kamu jalankan, maka siswa lain, teman-teman kamu juga bisa mengambil pelajaran dari masalah kamu itu. Bagus Rehan. Oke, Pak. Ya, silakan masuk. Ya, Safa silakan duduk. Selamat pagi Safa. Selamat pagi, Pak. Safa, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil? Enggak, Pak. Enggak. Nah, gini Safa, Pak Iga dengar dari guru-guru piket, katanya kamu sering datang terlambat belakangan ini. Kenapa ya? Saya bangunnya kesiangan, Pak, karena seminggu ini banyak tugas kelompok dan saya begadang mengerjakannya sendiri. Oh begitu, pasti kamu sudah berusaha keras ya untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu apa yang terjadi kalau kamu udah bangun kesiangan tuh?
Saya langsung bersiap-siap berangkat ke sekolah, namun jalanan sudah macet saat itu. Oh, jadi kamu sebenarnya udah berusaha untuk mengejar kesiangan kamu ya, tapi memang jalanannya sudah macet. Nah, bagusnya di sini kamu nggak bertindak ya sampai kamu bolos ya. Iya Pak, saya tetap berusaha datang walau nanti dimarahi guru. Nah, Bapak setuju nih dengan prinsip kamu. Jadi, kalau dilihat akar permasalahannya, berarti masalahnya itu kamu bergadang mengerjakan tugas kelompok. Benar Pak, saya kesulitan mengajak teman untuk bekerja sama, maka saya harus mengerjakannya sendiri dan itu memakan waktu lama. Gitu. Pasti itu memang kalau tugas kelompok dikerjakan seorang ya pasti nanti akan jadi lebih berat ya. Akan berat dan juga selesainya akan lebih lama. Makanya kita harus kerjasama tuh dalam kelompok. Nah, di sini kamu sudah bagus, sudah berkorban untuk kelompok dan juga mengambil tanggung jawab agar tugas itu selesai. Iya Pak, kalau tidak ada yang mengerjakan semuanya rugi. Nah, bagus ya. Jadi Pak Iga senang nih kamu nih. Jadi akan masalahnya udah ketahuan. Tapi di sini kamu tentu ngerti kan ya, kita itu nggak boleh datang terlambat karena itu ada tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita dan juga prinsip dari kamu sebagai siswa. Benar nggak? Iya Pak, saya tahu kita harus datang tepat waktu, tapi karena banyak tugas, jadi saya harus bergadang. Nah, ya. Jadi di sini kamu, Bapak dan kamu sama-sama sudah meyakini ya kalau kita itu datang tepat waktu adalah sebuah kewajiban dan juga memang mengerjakan tugas tepat waktu itu memang harus. Tapi di sini kamu juga harus sepakat ya, harus mengerti kalau kita tidak boleh terlambat walau itu karena alasan tugas. Benar Pak, seharusnya saya bisa menghindari terlambat kalau saya bisa mengajak teman mengerjakan kerja kelompok bersama. Nah, bagus nih dari Bu Safa ya. Jadi Safa udah tahu ya salahnya ya. Nah, kira-kira Safa mau nggak nih memperbaiki masalah Safa ini? Oke, kalau Safa berhasil nih memperbaiki ini, ya nanti Safa tentu inginnya menjadi orang seperti apa nih setelah berhasil? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Oke, bagus ya. Nah, menurut kamu kalau kamu berhasil menjadi orang yang bertanggung jawab tuh apa perasaannya? Perasaan kamu gimana? Saya senang dan bangga bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi. Oke, ya. Jadi kita sama-sama nih ya, kita Safa udah punya tekad untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih bertanggung jawab ya. Nah, di sini sekarang kita diskusikan nih cara memperbaiki masalahnya Safa. Nah, Safa punya ide nggak? Punya Pak, saya tidak akan bergadang lagi dan akan lebih proaktif mengajak teman untuk mengerjakan tugas kelompok bersama. Oke, bagus itu. Tapi kira-kira Safa punya ide nggak yang lain yang lebih menarik yang bisa membuat teman-teman Safa ini nanti bisa mengambil manfaat dari pengalaman Safa? Bagaimana saya akan membuat artikel di Mading tentang tips dan trik bekerja sama, bekerja kelompok dengan baik. Nah, itu bagus tuh ide itu. Baiknya suka dengan ide kamu. Setuju Bapak ya, nanti mengerjakan ya. Terima kasih Pak. Bagaimana tanggapan kamu setelah praktik segitiga restitusi dengan Pak Iga tadi? Saya rasa kalau siswa yang bermasalah ditangani seperti cara tadi, siswa akan tersentuh dan cepat sadar, juga akan bisa memperbaiki masalah sendiri.